warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Utami. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi kelupaan dan mengingat. Baiklah, saya akan mulai membahas materi saya. Yang pertama ada teori-teori kelupaan, di mana teori ini ada kegagalan konsolidasi, kegagalan penyandian, kegagalan pengambilan, decay, dan yang lain-lainnya. Dan mari kita bahas satu persatu. Setelah saya akan mulai membahas mengenai materi saya. Ini ada mapping saya, dan dimana yang pertama ini ada kegagalan penyandian. Kegagalan penyandian ini mengacu pada kegagalan memasukkan informasi ke LTM, sehingga informasi yang didapatkan ini tidak dapat bertahan dengan waktu yang lama. Faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan penyandian ini ada stres, di mana ketika kita stres ini akan menghambat kinerja memori dan juga proses-proses kognitif lainnya. Nah, yang kedua ini ada kegagalan konsolidasi, di mana kegagalan konsolidasi ini adalah hilangnya memori akibat gangguan organik yang terjadi saat pembentukan jejak memori, yang berakibat pada terbentuknya memori-memori yang tidak sempurna. Nah, dalam kegagalan konsolidasi ini STM bekerja dengan normal, namun saat terjadi gangguan saat pemindahan dari STM ke LTM. Nah, di teori-teori kelupaan ini juga ada amnesia, di mana amnesia ini adalah sejenis kelupaan yang terjadi akibat adanya problem di otak. Dan amnesia ini terbagi dua, ada amnesia anterograde dan ada amnesia retrograde. Yang pertama ada amnesia retrograde, di mana amnesia ini adalah hilangnya memori mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, mengenai peristiwa sebelum cedera itu terjadi. Dan pada amnesia ini penderita tidak dapat mengingat masa lalu dan mampu membentuk memori baru. Nah, yang kedua ada amnesia anterograde. Amnesia ini adalah hilangnya memori mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah cedera ini terjadi. Pada penderita amnesia ini dapat mengingat masa lalunya, namun tidak dapat membentuk memori baru. Nah, selanjutnya ada decay. Decay ini adalah memudarnya memori seiring dengan berlalunya waktu, atau juga decay ini dapat terjadi karena memori tersebut jarang kita gunakan. Decay ini biasa juga disebut sebagai pembusukan. Kita lanjut, di sini ada interferensi. Interferensi ini adalah bercampur baurnya memori-memori yang serupa, atau bisa kita bilang memori yang baru bersaing dengan memori yang lama sehingga mengakibatkan kelupaan. Interferensi ini juga terbagi dua, ada interferensi retroaktif dan juga ada interferensi proaktif. Interferensi retroaktif terjadi ketika memori-memori baru menghambat pengambilan memori-memori lama, atau lebih mudah dibilang kita lebih mudah mengingat memori-memori baru dan sulit mengingat memori yang lama. Kedua ada interferensi proaktif, di mana ini berbalikan dari interferensi yang tadi. Pada interferensi ini lebih mudah mengingat memori yang lama dan sulit mengingat memori yang baru. Kegagalan pengambilan adalah ketidakmampuan menemukan isyarat memori yang diperlukan dalam pengambilan memori tersebut. Lalu ada kelupaan yang disengaja. Nah, umumnya ini atas kesadaran seseorang untuk melupakan dengan tidak banyak membicarakan ataupun tidak mengingat-ingat memori tersebut. Biasanya ini dilakukan untuk tidak mengenang memori lama yang tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir ada represi. Represi ini adalah tindakan mendorong pemikiran, perasaan ataupun memori yang mengancam keluar dari kesadaran.
Biasanya represi ini digunakan untuk melindungi ego dari rasa cemas dan ketidaknyamanan. Nah, sebab selanjutnya ada kekeliruan memori, di mana dalam sebab ini ada memori palsu, yaitu situasi di mana seseorang mengingat sebuah memori, namun memori yang diingatnya itu bukanlah memori yang sebenarnya atau bisa dibilang kurang tepat. Nah, selanjutnya ada mengingat. Nah, kita tahu bahwa mengingat itu adalah proses menerima, menyerap, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi yang diterima melalui pengamatan. Nah, mengingat ada juga melupakan, sama-sama dikendalikan oleh proses-proses neural. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang meningkatkan kinerja memori. Mnemonik adalah suatu teknik yang memudahkan penyimpanan atau penyandian dan pengingatan terhadap informasi dalam memori. Nah, dalam teknik mnemonik ini terdapat beberapa metode seperti metodologi, sistem kata bergabung, metode kata kunci, mengingat nama, dan teknik-teknik verbal. Mari kita bahas satu persatu. Metodologi ini adalah metode yang mengasosiasikan tempat ataupun benda-benda yang ada di lokasi dengan hal-hal yang ingin diingat. Nah, misalnya ketika saya presentasi di suatu tempat, hal pertama yang saya lihat itu misalnya figura. Lalu saya memilih figura itu untuk mengingatkan saya pada kata pertama atau ucapan pertama yang akan saya sampaikan. Dan begitu seterusnya. Nah, yang kedua ada sistem kata bergantung, di mana teknik ini digunakan untuk mengingat suatu hal dengan cara memotong bagian besar menjadi beberapa bagian kecil. Misalnya ketika kita mengingat angka kayak 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita bisa memotongnya jadi 6, 5, 4, 3, dan 2, 1 gitu. Yang ketiga ada metode kata kunci, di mana metode ini adalah metode yang mengaitkan secara verbal dan visual kata yang berlafal mirip dengan kata atau konsep yang harus diingat. Nah, misalnya ketika kita ingin mengingat arti dari hiperbola, kita bisa membayangkan seorang kiper yang tidak dapat menangkap bola yang melambung tinggi. Yang keempat ini ada teknik-teknik verbal. Di sini ada akronim, di mana akronim ini adalah satu kata yang terbuat dari huruf pertama dari serangkaian kata. Nah, ini merupakan singkatan dari satu kalimat yang ingin diingat. Contohnya itu seperti SIM. Itu kan singkatan dari surat izin mengemudi. Seperti itu. Di sini juga ada akrostik. Akrostik ini sama seperti akronim, namun akrostik ini tidak selalu menggunakan huruf pertama dan terkadang tidak menghasilkan suatu singkatan. Dia lebih sering kayak dua kata seperti mejiku hibiniu, itu contohnya. Yang terakhir ada mengingat nama, di mana mengingat nama ini melibatkan 3 tahap, di mana tahap pertama itu adalah mengingat nama itu sendiri dan kemudian membentuk nama pengganti atau frase pengganti dari nama tersebut. Tahap kedua menemukan karakteristik yang menonjol dari seseorang tersebut, misalnya dia memiliki dahi yang lebar, hidung mancung, atau dia berkacamata ataupun yang lain. Dan tahap ketiga yaitu menghubungkan kata nama pengganti itu dan karakteristik yang menonjol dari seseorang tersebut. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.